Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian pada pelajaran IPS hari ini. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kegiatan ekonomi. Dalam hal ini meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini adalah materi IPS kelas 7 semester 2. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar, tetap sehat, dan pertemuan hari ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama menjelaskan kegiatan ekonomi, yang kedua mendeskripsikan kegiatan produksi, yang ketiga mendeskripsikan kegiatan distribusi, yang keempat mendeskripsikan kegiatan konsumsi. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dalam sehari-hari terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Di sini kita melihat ada dua gambar. Gambar yang pertama, kegiatan petani menanam padi adalah kegiatan menghasilkan barang. Yang kedua, kegiatan di dalam pabrik. Di sini menambah nilai guna barang, misalkan tadinya berupa kain dirubah menjadi pakaian jadi. Nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari yang pertama adalah nilai guna bentuk atau form utility, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contoh perubahan tersebut antara lain, kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila dirubah atau diolah menjadi tahu atau tempe. Yang kedua, nilai guna tempat atau place utility adalah nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya, pasir akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan. Yang ketiga adalah nilai guna waktu atau time utility. Nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Misalnya, jaket digunakan pada saat kita kedinginan. Payung kita gunakan pada saat hujan atau panas. Nilai guna barang tersebut akan bertambah kalau kita menggunakan pada saat kita membutuhkan. Yang keempat adalah nilai guna kepemilikan atau ownership utility. Adalah nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Misalnya, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna kalau sepatu tersebut dibeli oleh orang yang kemudian memakainya. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang disebut produsen. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan produksi, seorang produsen harus ingat tentang 3 hal, yaitu yang pertama adalah what, yaitu barang-barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahannya apa saja. Yang kedua adalah how, yaitu bagaimana memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang tersebut. Yang ketiga adalah whom, kepada siapa barang tersebut untuk didistribusikan. Produksi memerlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi dapat dibedakan menjadi 4 faktor, yaitu faktor alam, tenaga kerja, faktor modal, dan kewirausahaan. Faktor alam dan tenaga kerja disebut faktor produksi asli, karena dengan kedua faktor tersebut, manusia sudah dapat menghasilkan barang. Faktor modal dan kewirausahaan disebut faktor produksi turunan, karena faktor ini sebagai hasil dari faktor produksi asli. Kita akan menjelaskan masing-masing dari faktor produksi yang tadi dibahas. Yang pertama adalah faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Jenisnya adalah yang pertama tanah. Sebagai sumber daya alam dan manusia dapat menggunakan untuk lahan, pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, tempat untuk usaha, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hutan, dapat menghasilkan bahan mentah kayu. Yang ketiga,
barang-barang tambang seperti emas, biji besi, minyak bumi, dan gas alam. Dan yang keempat, air dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya. Yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, tenaga kerja terdidik atau skill labor. Adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Contohnya adalah dokter, guru, dan konsultan. Yang kedua, tenaga kerja terlatih atau trained labor. Adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih. Contohnya montir, sopir, dan penjahit. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak punya keterampilan, seperti tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Yang ketiga adalah faktor produksi modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang. Contoh modal adalah gedung, mesin, bahan mentah, atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Yang keempat adalah faktor kewirausahaan. Adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Yang kedua dari kegiatan ekonomi yaitu kegiatan distribusi. Adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut distributor. Tujuan distribusi antara lain, yang pertama, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. Yang keempat, agar kontinuitas produksi terjamin. Selanjutnya kita bahas tentang cara-cara distribusi barang. Yang pertama adalah distribusi langsung. Adalah distribusi barang tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung. Adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Yang ketiga adalah distribusi tidak langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Yang ketiga dari kegiatan ekonomi yaitu kegiatan konsumsi. Adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Barang yang digunakan secara berangsur-angsur contohnya adalah buku pelajaran, tas, baju seragam, sepeda, mobil, dan lain-lain. Sedangkan barang yang digunakan langsung habis contohnya adalah makanan ataupun minuman. Selanjutnya, pelaku konsumsi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan yang ketiga rumah tangga negara. Yang pertama adalah pelaku ekonomi untuk rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Contoh kebutuhan anggota keluarga bisa berupa makanan, pakaian. Sedangkan kebutuhan keluarga adalah rumah, listrik, ataupun telepon. Tingkat konsumsi suatu keluarga dapat berbeda dengan keluarga lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor pendapatan, jumlah anggota keluarga, gaya hidup, latar belakang pendidikan, ataupun lingkungan tempat tinggal. Pelaku yang kedua yaitu rumah tangga perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi.
Pada saat memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Perusahaan dapat menekan biaya produksi dengan membeli atau menggunakan bahan baku yang menggunakan tenaga kerja yang terampil, atau juga dapat menggunakan teknologi yang tinggi, sehingga dapat menghasilkan barang dalam jumlah banyak dengan kualitas yang baik. Yang ketiga yaitu pelaku kegiatan ekonomi negara. Pada dasarnya sama dengan perusahaan, negara bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat. Negara setiap akhir tahun membuat rancangan anggaran dan belanja negara yang nantinya harus disetujui oleh DPR. Hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Demikian pembelajaran IPS hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu dalam pembelajaran kalian semua dan sukses untuk kita semua. Bapak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.